Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai mekanisme pendataan pegawai non-ASN Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022. Nah, pendataan ini adalah langkah awal untuk memetakan pegawai non-ASN di satuan kerja masing-masing ya. Kemudian ini ada waktu atau schedule time pendataan non-ASN. Nah, untuk awal bulan September ini tepat tanggal 1 ini di tim pusat melakukan rapat koordinasi pembahasan pendataan non-ASN Kementerian Agama. Nah, kemudian tanggal 1 sampai 2 September tahun 2022 ini penyampaian data admin sistem aplikasi satuan kerja. Jadi di sini mendata siapa administrator di tingkat satuan kerja masing-masing untuk memperoleh user dan passwordnya. Nah, lalu tanggal 2 sampai tanggal 9 ini input data awal. Nah, jadi hanya menginput data awal pegawai non-ASN pada sistem aplikasi Kementerian Agama. Nah, sistem aplikasi ini sebelumnya di tanggal 2 sudah diusulkan dan sudah memperoleh user dan passwordnya. Lalu di tanggal 10 September tahun 2022 ini dilakukan import data pegawai non-ASN pada sistem aplikasi BKN. Nah, jadi tanggal 10 ini dilakukan import data pegawai non-ASN pada sistem aplikasi BKN. Lalu di tanggal 11 sampai 30 September ini pegawai non-ASN membuat akun pendaftaran dan melengkapi unggah data kelengkapan pada sistem aplikasi BKN. Nah, di sini sudah mulai pegawai non-ASN masing-masing yang akan mengupload kelengkapan dokumen pada sistem aplikasi BKN di mana username dan password sudah dibagikan oleh administrator satuan kerja masing-masing. Nah, baru tanggal 1 Oktober ini ada uji publik hasil pendataan pegawai non-ASN. Nah, ini selintas tentang waktu pendataan non-ASN. Sekiranya 1 bulan penuh ini bulan September dilakukan pendataan secara aplikasi. Lalu di admin sistem aplikasi ini adminnya itu ditunjuk dan ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja. Nah, dalam hal ini misalkan madrasah ditunjuk oleh kepala madrasah siapakah adminnya. Kemudian nanti akan mendapatkan akun login ke sistem aplikasi. Sebelumnya mengisi formulir admin dan mengunggah ke sistem aplikasi ini batas waktunya tanggal 2 September tahun 2022 pukul 23.59. Nah, ini admin ini akan bertugas sebagai pengelola data pegawai non-ASN pada sistem aplikasi, baik sistem aplikasi Kementerian Agama maupun sistem aplikasi KN. Nah, ini sini ada format untuk pengajuan administratornya. Ada nama, NIP, tanggal lahir, pangkat golongan ruang, jabatan, satuan kerja, alamat kantor, nomor telepon, email. Nah, diusahakan administrator ini adalah seorang ASN ya, di mana memiliki NIP dan jabatan di satuan kerja masing-masing. Kalaupun di satuan kerja itu tidak ada yang berstatus ASN, maka bisa diwakilkan saja, mungkinnya begitu. Jadi ya ini namanya sih misalkan nama yang bernip, pada prakteknya dilakukan oleh tim IT yang memang mengerti tentang aplikasi. Dan salah satu tim IT itu bisa jadi di mana adalah masuk dalam pendataan non-ASN tersebut. Nah, untuk input data awal pegawai non-ASN ini admin melakukan input data pegawai non-ASN, sesuai dengan persyaratan admin mendaftarkan data pegawai non-ASN pada sistem aplikasi. Nah, batas input data awal ini sampai tanggal 9 September tahun 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, pada tahap awal administrator ini mendaftarkan pegawai non-ASN di lingkungannya melalui sistem aplikasi Kementerian Agama. Hal ini dilakukan agar pegawai non-ASN dapat mendaftar dan melengkapi dokumen-dokumennya pada sistem aplikasi BKN. Nah, lalu berdasarkan hasil koordinasi dengan tim BKN, sistem aplikasi BKN tidak dapat cut off berdasarkan request system, sehingga jika admin langsung mendaftarkan pada sistem aplikasi BKN akan terkendala pada proses penuh oleh pegawai non-ASN. Jadi ini adalah alur-alurnya ya. Jadi
setidaknya akunnya itu sudah dibuatkan oleh admin tingkat satuan kerja. Lalu akan pegawai non-ASN itu akan membuat atau melengkapi dokumennya di tanggal maksimal inputnya tanggal 9 September tahun 2022. Nah, di sini pegawai non-ASN yang dapat didata itu berdasarkan Surat Menteri Pan RB nomor B-1511-M.SM.01.00/2022 ini tanggal 22 Juli tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini yang pertama ya, berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 ini yang terdaftar dalam database PKN. Jadi kalau tenaga honorer kategori 2 ini sudah otomatis terdaftar dalam database PKN. Yang kedua adalah pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam hal ini pendataannya itu hanya lingkup yang bekerja di instansi pemerintah atau negeri. Nah, ini tambahannya itu adalah yang pertama, pembayaran langsung menggunakan APBN atau instansi pusat dan APBD atau instansi daerah. Kalau di madrasah itu istilahnya BPMU ya, BPMU. Jadi oleh provinsi. Jadi bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa individu atau biasanya ada pengemudi itu dari PT atau satpam dari PT, ini tidak bisa termasuk pendataan, tidak termasuk. Lalu pegawai atau SK kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD. Nah, kalau tidak termasuk pembayaran APBN maka tidak termasuk dalam pendataan non-ASN ini. Lalu terkait pegawai non-ASN yang dapat didata, ini dalam hal masa kerja terputus. Nah, contoh kasus pegawai non-ASN yang memiliki masa kerja terputus, dibayarkan melalui APBN, lalu awal pengangkatan bekerja pada instansi X,
dan masih bekerja sampai saat ini dengan rentang waktu kerja. Nah, statusnya bekerja. Ini lamanya bekerja periode Januari 1990 Maret 2020 3 bulan. Nah, lalu ada tidak bekerja terputus. Nah, April tahun 2020 sampai Agustus 2020 ini 5 bulan hitungnya. Lalu bekerja ini ya. Ini kategori pekerja itu September 2020 sampai Desember 2020 4 bulan. Nah, ini kategori pekerja Januari 2021 sampai Mei 2021 5 bulan, tetapi pada Juni 2021 saat ini dibayarkan menggunakan pengadaan barang atau jasa. Nah, berarti mekanisme APBN dibayarkan selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai dengan 1 tahun. Untuk masa kerja Juni 2021 saat ini dapat diinput pada menu riwayat kerja. Jadi di aplikasi ini tinggal dimasukkan di riwayat kerjanya. Nah, adapun data utama pada sistem aplikasi itu yang harus dipersiapkan adalah nomor induk kependudukan atau NIK, bisa dilihat dari KTP atau kartu keluarga. Lalu nama lengkap tanpa gelar, nomor peserta tenaga honor kategori 2 ini khusus X THK 2 yang belum terangkat ya. Lalu tanggal lahir dengan format tanggal, bulan, tahun, lalu tempat lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir yang dimiliki saat ini apa, nomor ijazah atau bukti lulus pendidikan terakhir, tanggal lulusnya berapa, sekolah atau universitasnya apa. Nah, ini file dokumen ijazah bukti lulus pendidikan terakhir yang dimiliki saat ini. Bisa di-scan atau dan disiapkan fotokopi legalisirnya ya untuk pemberkasan nanti. Lalu ada kelengkapan SK, ini nomor SK pada pembayaran APBN atau APBD ya. Lalu tanggal SK-nya berapa, tanggal mulai kerja ini berdasarkan SK, tanggal akhir kerja berdasarkan SK, pendidikan berdasarkan SK, lalu jabatan pada pembayaran APBN atau APBD, konversi jabatan ASN, unit kerja pada saat pembayaran APBN APBD, jabatan penandatangan SK siapa, jenis jabatan penandatangan SK siapa, file dokumen SK, file bukti pembayaran honorer APBN APBD. Jadi file-file ini istilahnya harus sudah dilengkapi maksimal tanggal 9 September. Nah, adapun alur proses pendataannya ini instansi terkait dalam hal ini misalkan madrasah ya, atau KUA misalkan, atau instansi di bawah Kementerian Agama. Jadi admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN berdasarkan peraturan. Jadi didata terlebih dahulu setelah memperoleh user dan passwordnya. Lalu instansi ini wajib melakukan checking atau penulisan dari data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Lalu sampai batas waktu yang ditentukan, instansi wajib melakukan finalisasi. Nanti harus ada finalisasi. Instansi wajib mengunggah SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak sebagai hasil akhir pendataan tenaga non-ASN. Nah, di sini tenaga non-ASN ini setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non-ASN dapat membuat akun pendataan non-ASN. Jadi bisa membuatkan akun, lalu melakukan registrasi untuk dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja tenaga non-ASN masing-masing. Lalu tenaga non-ASN dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendataan non-ASN, dan proses melengkapi riwayat oleh tenaga non-ASN akan berhenti atau selesai ketika instansi menyatakan finalisasi. Adapun jadwal pendaftaran dan unggah kelengkapan data oleh pegawai non-ASN itu mulai tanggal 11 sampai 30 September. Nah, ini ya, tahun 2022. Nah, jadwal impor data pegawai non-ASN tanggal 10 September tahun 2022. Nah, ini khusus tenaga honorer kategori 2 ya. Data tenaga honorer kategori kedua ini yang belum menjadi calon ASN ditampilkan pada aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Nah, bagi tenaga honorer kategori 2 yang meninggal dunia, pindah bekerja ke instansi lain atau tidak aktif lagi dikarenakan diberhentikan atau mengundurkan diri, wajib melaporkan di aplikasi tenaga non-ASN pada menu lapor tenaga honorer kedua. Nah, ini dilakukan oleh operator atau administrator satuan kerja masing-masing jika ada kasus yang ketiga hal ini. Lalu administrasi wajib melakukan konfirmasi keaktifan data tenaga honorer kedua ini sebelum didaftarkan sebagai tenaga non-ASN pada instansinya. Bagi tenaga honorer kedua yang sudah pindah wajib diusulkan lapor
untuk dipindahkan instansinya. Jadi kalau misalnya pindah, tinggal dilaporkan pindah saja begitu. Lalu kita akan membahas sistem aplikasi BKN ini bisa diakses di alamat ininya pendataan ya, strip.non-asn.bkn.go.id. Ya, nanti bisa dilihat tampilannya seperti apa. Jadi tenaga non-ASN wajib melakukan pertama adalah registrasi akun dan pendaftaran pada pendataan tenaga non-ASN yang bertujuan untuk mengkonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN, lalu melengkapi atau menyesuaikan data yang diinput oleh administrator organisasi, lalu melengkapi riwayat kerja sebelumnya. Nah, bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat melapor ke admin instansi pendataan ASN untuk didaftarkan. Jadi kalau misalkan setelah diinputkan NIK-nya ternyata tidak terdaftar, maka bisa melaporkan ke admin satuan kerja masing-masing. Ini mulai tanggal 11 sampai 30 September tahun 2022. Adapun kelengkapannya, ini instansi ini menyiapkan SK ya, di sini SK atau kontrak kerja yang pembayarannya itu dengan mekanisme APBN atau APBD, di mana minimal 1 tahun masa kerja dan masih bekerja pada instansi pada saat pendataan. Lalu yang kedua adalah bukti pembayaran atas tenaga non-ASN ini dengan mekanisme APBN atau APBD berdasarkan SK di atas. Yang ketiga, ijazah atau bukti lulus pendidikan yang dimiliki saat ini oleh tenaga non-ASN dapat dilengkapi oleh tenaga non-ASN-nya sendiri sih kalau ijazah ya. Nah, ini tenaga non-ASN ini melakukan pembuatan akun yang harus siapkan adalah kartu tanda penduduk, lalu pas foto terbaru, ijazah pendidikan yang dimiliki saat ini. Lalu registrasi dan melengkapi riwayat. Nah, SK setiap periode pekerja, lalu bukti pembayaran berdasarkan SK. Ini untuk khusus tenaga kesehatan itu memiliki STR, bagi guru itu sertifikat pendidik jika memiliki. Adapun timeline pendataan nasional ini dilakukan tanggal 30 September 2022 ini pra-finalisasi ya. Ini instansi melakukan import dan atau import data dengan ASN lalu melakukan pengecekan data. Lalu tenaga ASN itu melakukan membuat akun dan registrasi dan mengkonfirmasi melengkapi data dan riwayat masa kerja. Ini tanggal 30 September ya rentangnya. Dan tanggal 30 September pra-finalisasi untuk instansi ini pra-finalisasi yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Jadi kalau sudah final, sudah ditutup, tidak ada tenaga non-ASN tidak bisa membuat atau melengkapi data kalau sudah difinalisasi. Lalu instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan. Jadi ada diuji publik pada kanal instansi masing-masing. Lalu tenaga non-ASN memeriksa dari pengumuman instansi, jika tidak terdata maka dapat mengusulkan usulan pendataan. Nah, yang 4 ini ya, jadi instansi hanya bagi instansi yang terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca pra-final maka bersurat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu pendataan. Lalu tenaga non-ASN ini membuat akun dan registrasi konfirmasi. Ini sama saja ya. Lalu yang kelima, ini sampai 31 Oktober sudah final ya. Jadi instansi 31 Oktober melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan tunggu SDM berdasarkan hasil pendataan akhir. Yang terakhir adalah mengumumkan tenaga non-ASN hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022. Nah, itulah sepintas mengenai mekanisme pendataan pegawai non-ASN di lingkungan Kementerian Agama. Untuk lebih lengkapnya silakan bisa membacanya file ini di link deskripsi, dan silakan siapkan untuk kelengkapan datanya dengan waktu yang sudah dijadwalkan oleh Kementerian Agama. Silakan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.